Oke, yang berikutnya kita lanjutkan obat hipoglikemik oral. Nah, kalau dilihat dari namanya, obat hipoglikemik oral, berarti penggunaannya adalah secara oral. Berdasarkan mekanisme kerjanya, tadi sempat dibahas sejenak, ya, obat hipoglikemik oral itu ada 3 golongan. Nih, yang pertama adalah obat yang meningkatkan sekresi insulin, contoh obatnya adalah sulfonylurea glutamida dan DPP-4 inhibitor. Ada juga obat yang kita sebut sensitizer insulin, dia bertugas meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, ya. Nah, obatnya adalah golongan biguanida dan thiazolidinediol. Yang ketiga adalah obat yang menghambat katabolisme karbohidrat. Itu obatnya, satu golongan obatnya contohnya adalah inhibitor alfa glukosidase. Dan dia disebut juga sebagai starch blocker, artinya dia akan mengeblok absorpsi dari glukosa. Nah, sekarang kita ke obat yang pertama, obat sulfonylurea. Nah, sulfonylurea tadi kita lihat termasuk golongan dari obat yang meningkatkan sekresi dari insulin. Dia adalah obat pilihan pertama untuk penderita DM tipe 2, ya, obat pilihan pertama. Jadi kalau ada orang kena DM tipe 2, pertama kali dikasihnya adalah sulfonylurea. Mekanisme kerjanya, sulfonylurea akan menghambat pembukaan kanal ion kalium. Apa yang terjadi? Sehingga terjadi depolarisasi. Masih ingat, depolarisasi berarti terjadi relaksasi. Yang terjadi nanti influx kalsium tidak terjadi. Kalau influx kalsium tidak terjadi, yang terjadi insulin tidak dilepaskan. Jadi seperti itu. Nah, insulin dilepaskan kalau misalnya ada kalsium masuk, baru terjadi kontraksi seperti itu. Ya. Nah, selain dia meningkatkan sekresi dari insulin yang namanya apa namanya? Yang namanya sulfonylurea ini, dia juga akan mereduksi produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas perifer dari insulin. Jadi itu. Nah, dari obatnya dibagi menjadi 2 generasi. Ada generasi pertama sebelum tahun 84 dan generasi kedua setelah 84. Kenapa ada ini berdasarkan dosis? Dosis yang di sini ini masih 300, masih 500 mg. Sedangkan dosis yang kedua itu paling cuma 5 mg, 1 mg, 2 mg. Jadi ada generasi 1 dan generasi 2. Yang generasi 1 contohnya adalah acetohexamid, chlorpropamid, tolidaldehyde, dan tolbutamid. Sedangkan generasi 2 contohnya gliburit atau glibenclamid, glipizid, gliprazid, glimepirid, dan glipizol. Nih, dia digunakannya 30 menit sebelum sarapan. Kalau sebelum sarapan berarti pagi hari. Hanya digunakan 1 kali sehari karena durasinya dia bisa sampai 24 jam. Kalau dilihat dari keamanannya, dia termasuk kategori C, berarti untuk ibu hamil dia masih tergolong aman, ya, karena kerusakan jaringan hanya diamati pada hewan percobaan. Jadi seperti itu. Nah, apa efek samping dari penggunaan sulfonylurea? Efek sampingnya adalah peningkatan berat badan, terjadi hiperinsulinemia dan hipoglikemia. Dan pasien yang mengalami gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal juga diperhatikan kalau menggunakan obat ini. Jangan menggunakan obat ini. Tadi yang pasien mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal lebih baik menggunakan apa? Menggunakan insulin yang lebih tepat, ya. Nah, ini sulfonylurea harus diwaspadai. Kalau misalnya menggunakan sulfonylurea, dia bisa berinteraksi dengan obat yang lain, ya. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya sulfonylurea diberikan bersama dengan obat-obat yang di sini, dia akan menyebabkan penurunan efek sulfonylurea sehingga terjadi hiperglikemia. Nah, kalau diberikan bersama dengan obat-obat ini, sulfonylurea efeknya akan meningkat, akan menyebabkan hipoglikemia. Jadi seperti itu.
obat-obatnya apa saja? Obat-obatnya adalah yang di sini, ya. Kalau sulfonylurea bisa dengan kortikosteroid akan membuat hiperglikemi. Dengan niacin, fenitiazin akan membuat hiperglikemi. Tapi kalau dia diberikan bersama beta blocker, ya, chloramphenicol, clarithromycin, dia bisa menyebabkan hipoglikemi. Jadi seperti itu. Itu obat yang pertama, golongan sulfonylurea yang punya mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin. Nah, obat kedua yang meningkatkan sekresi insulin adalah golongan glinida. Ya. Nah, dia juga sama mempunyai berikatan dengan reseptor sulfonylurea sehingga menghambat pembukaan kanal ion kalium. Nih, jadi dia akan menghambat pembukaan kanal ion kalium. Dua-duanya golongan glinida dan golongan sulfonylurea akan meningkatkan sekresi insulin dari kelenjar pankreas. Nah, cuman kelemahannya dia punya durasi pendek. Sedangkan tadi kalau yang kita lihat sulfonylurea durasinya bisa sampai 24 jam. Sekarang lebih suka disuruh menggunakan obat 1 kali sehari atau 2-3 kali sehari. Pasti akan memilih 1 kali sehari. Sehingga obat ini jarang digunakan. Ya, yang pertama tadi karena durasinya pendek. Nah, ini satu lagi. Obat ini biasanya dia juga butuh penyesuaian dosis. Masih ingat yang kemarin yang apa? Yang untuk obat yang hormonal yang harus disesuaikan dosisnya per kilogram bobot badan. Nah, ini pun sama, harus disesuaikan dosisnya sesuai dengan bobot badan atau kadang-kadang sesuai dengan kadar glukosanya. Jadi seperti ini. Sehingga dia jarang digunakan tunggal. Kalaupun digunakan adalah kombinasi dengan obat-obat antidiabetik lainnya. Nah, efek sampingnya sama dengan golongan sulfonylurea, ya, menyebabkan peningkatan bobot badan, ya, dia juga menyebabkan hipoglikemi. Nah, sama dipakainya kapan? 30 menit sebelum makan. Ada 2 contoh obatnya, ada naceglinida dan tetraglynida. Nah, itu tadi 2 obat yang meningkatkan sekresi insulin, yaitu golongan sulfonylurea dan golongan glinida. Nah, sekarang kita akan ke golongan yang ketiga, yaitu obat-obat golongan biguanida. Nah, obat biguanida dengan tiotiazidinium, dia tugasnya adalah meningkatkan sensitivitas dari insulin. Meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, bagaimana cara meningkatkan sensitivitas insulin? Dia akan menurunkan produksi glukosa hati, menghambat gluconeogenesis di hati. Dia juga akan sedikit menghambat absorpsi glukosa di usus dan meningkatkan uptake glukosa perifer. Jadi seperti itu. Ya. Nah, contoh obatnya cuma satu. Golongan biguanida, contoh obatnya adalah metformin. Nih, tapi untuk metformin, selain dia digunakan untuk DM, dia juga digunakan untuk sindrom polikista ovarium dan program kehamilan. Ini contohnya, ya. Contoh-contoh penggunaan lain dari metformin selain sebagai obat DM. Nah, efek samping yang sering terjadi. Nih, efek samping yang sering terjadi ada gangguan saluran cerna. Ya, seringkali yang sering muncul adalah ini diare. Terjadi penurunan absorpsi vitamin B12 sehingga perlu diwaspadai adanya anemia. Dapat menyebabkan laktat asidosis pada darah. Jadi darah terjadinya asam. Ya, jadi nih efek samping dari biguanida. Dan biguanida ini sama seperti sulfonylurea, tidak boleh diberikan pada gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, dan fungsi jantung. Jadi obat-obat yang kalau misalnya ada penderita DM dan dia mengalami gangguan fungsi jantung, fungsi hati, dan fungsi ginjal, obatnya adalah insulin. Nah, untuk yang ini tadi ya, biguanida dia kontraindikasi untuk penderita gagal ginjal dan untuk pasien geriatrik yang masa ototnya sudah berkurang. Untuk biguanida sendiri digunakannya bersama atau sesudah makan. Beda dengan sulfonylurea dan glinida tadi yang digunakan sebelum makan, golongan biguanida digunakannya bersama atau sesudah makan. Karena mekanismenya berbeda ya. Kalau yang tadi kan meningkatkan sekresi insulin, kalau yang ini adalah meningkatkan
sensitivitas insulin. Nah, obat yang bekerja meningkatkan sensitivitas insulin lainnya adalah golongan thiazolidinedion. Thiazolidinedion sama seperti biguanida meningkatkan sensitivitas insulin, tapi caranya berbeda. Kalau thiazolidinedion, dia meningkatkan kepekaan insulin dengan cara berikatan dengan PPAR gamma, peroksisom proliferator aktivator reseptor gamma, yang ada di otot, jaringan lemak, dan hati. Jadi kalau dilihat, dia sebenarnya lebih bagus, ya. Dan selain itu dia juga menurunkan kecepatan gluconeogenesis. Contoh obatnya ada rosiglitazone, pioglitazone. Sama seperti metformin, ini juga dapat digunakan untuk terapi pada orang yang menderita sindrom polikistik ovarium dan program kehamilan. Ya. Nah, apa yang membedakan dengan biguanida? Efek sampingnya. Penggunaan obat DM untuk yang meningkatkan sensitivitas insulin, yang dipilih pertama adalah biguanida atau metformin, bukan thiazolidinedion, karena dilihat dari efek samping. Ingat, obat itu selain punya efek, dia harus aman. Apa efek samping dari thiazolidinedion? Dia bisa meningkatkan kadar kolesterol total dan kadang bersifat hepatotoksik. Ya. Dia bisa meningkatkan bobot badan, tidak hanya meningkatkan bobot badan, tapi juga menyebabkan retensi cairan atau menyebabkan edema. Dan dia berkaitan dengan osteopenia dan meningkatkan resiko fraktur tulang. Jadi kalau dilihat efek sampingnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan tadi yang metformin apa saja. Metformin yang pertama gangguan pencernaan, diare. Yang kedua, defisiensi vitamin B12 atau menyebabkan anemia. Ya, yang ketiga laktat asidosis. Kalau dilihat efek sampingnya masih lebih kecil dibandingkan dengan efek samping thiazolidinedion. Nah, yang golongan ketiga dari obat hipoglikemik oral yang punya mekanisme kerja menghambat absorpsi glukosa, yaitu obat inhibitor alfa glukosidase. Ya, kemarin kalian sudah praktikum. Nah, contoh alfa glukosidase itu ini: maltase, isomaltase, glucomaltase, dan sukrase. Jadi obat ini bekerja menghambat enzim tadi. Makanya disebutnya ada alfa glukosidase. Supaya apa? Supaya tidak terjadi glukosa. Supaya polisakarida dan oligosakarida tidak terhidrolisis. Ya. Enzim ini dapat mengurangi pencernaan karbohidrat kompleks dan absorpsinya, sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa postprandial pada penderita diabetes. Nih, ya. Contoh obatnya ada acarbose dan miglypal. Nah, berbeda dengan dua obat tadi, kalau yang ini digunakan bersama suapan pertama makan. Ingat, dia kan kerjanya apa? Menghambat kerja enzim alfa glukosidase. Masih ingat enzim amilase yang ada di mulut? Nah, dia kan tugasnya mencegah amilum jadi glukosa. Tugasnya mencerna amilum jadi glukosa. Nah, supaya tidak terjadi glukosa, amilase kan harus dihambat. Berarti kapan? Ya pada saat suapan pertama makanan. Ya. Nah, efek sampingnya yang paling sering adalah efek samping flatulen. Gangguan saluran cerna, tapi saluran cerna namanya flatulen. Ada kembung dan sering buang angin. Ya, ada kram dan diare gitu. Gangguan saluran cerna. Nah, berikutnya adalah obat yang golongan terbaru nih. Tidak terbaru, masih ada yang lebih terbaru, tapi ini yang sering digunakan sekarang, yaitu golongan inhibitor dipeptidyl peptidase 4 atau DPP4 inhibitor. Enzim ini, obat ini gunanya menghambat enzim DPP4 sehingga akan memperpanjang kerja hormon inkretin, sehingga meningkatkan pelepasan insulin dan mengurangi sekresi glukagon. Contoh obatnya, jadi sebenarnya dia juga sama seperti sulfonylurea dan bimida, yaitu meningkatkan sekresi dari insulin. Contoh obatnya ada alogliptin
linagliptin, dan sitagliptin. Obat ini dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan obat-obat hipoglikemik oral yang lain. Efek sampingnya yang dilaporkan baru nasofaringitis dan sakit kepala. Nah, ini ya, ini adalah rangkuman dari yang tadi. Mohon dibaca ya. Sulfonylurea contoh obatnya apa, mekanisme kerjanya apa, efek pada plasma insulin apa, ya. Yang terakhir adalah obat yang berhormon glukagon. Glukagon, ingat, disintesis di sel alfa pankreas. Dia didegradasi di hati dan di ginjal, cepat diaktifasi oleh plasma, waktu paruhnya 3-6 menit. Nih. Selain glukagon itu juga ada yang namanya gut-glukagon. Nah, usus itu juga mensekresi enteroglukagon yang mirip glukagon. Nah, dia akan mengubah prekursor glukagon menjadi glukagona dengan menghilangkan gugus karboksil ujung peptida. Nih, tapi glukagon dia punya efek di metabolik, meningkatkan kadar glukosa darah, punya efek kardiak ya karena dia punya efek inotropik dan kronotropi di jantung ya. Nah, dia juga punya efek pada usus halus, menyebabkan relaksasi pada usus. Nah, glukagon sendiri digunakannya untuk 4 hal ini. Nih, yang paling penting dia adalah antidot dari insulin. Nah, kalau misalnya kalian ada yang pasien yang dia mengalami overdosis insulin, bisa pakai glukagon atau bisa pakai yang lainnya. Nah, glukagon bisa dipakai juga untuk diagnosa penyakit endokrin. Bisa juga digunakan untuk orang yang keracunan beta blocker. Ya, jadi seperti itu. Meskipun sedikit sekali pemanfaatan glukagon, minimal kalian harus tahu nih. Ya, jadi seperti itu. Oke, kuliahnya sampai di sini. Wassalamualaikum.